Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah. Kali ini Ustazah akan menjelaskan masih di bab 6 materi IPA kelas 8, yaitu tentang zat adiktif, psikotropika, dan narkotika. Kali ini kita akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu zat adiktif dan psikotropika. Ketika teman-teman disajikan gambar seperti ini, apa yang ada di pikiran teman-teman? Di sini kita lihat dari gambar banyak beberapa bahan yang berupa barang-barang yang tidak diperbolehkan peredarannya. Ya, kalau kita amati di sini ada pohon opium, ada heroin, ya, ada morfin, ada daun ganja. Berarti ini barang-barang yang memang tidak diperbolehkan. Apakah demikian atau adakah manfaatnya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang zat adiktif dan psikotropika. Kenapa bahan-bahan ini ada? Pada dasarnya, semua bahan diciptakan oleh Allah dengan manfaat tertentu. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Yang menjadi permasalahan adalah penyalahgunaan bahan tersebut di masyarakat. Kita akan nanti membedakan apa itu zat adiktif dan perbedaannya dengan psikotropika. Nanti juga di dalam psikotropika kita akan lihat ada 3 kelompok, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Sedangkan untuk manfaatnya, adakah manfaatnya? Tentu ada. Walaupun memang secara manfaat itu lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkan dari bahan tersebut. Terutama dari bahan-bahan narkotika, nah itu membantu untuk menghilangkan rasa nyeri. Misalnya untuk anestesi maupun sebagai desinfektan. Sekarang kita lihat bahan apa saja yang termasuk ke dalam zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan alami maupun sintetik yang jika berlebihan dapat menimbulkan efek ketagihan atau kecanduan bagi pemakainya. Contohnya nikotin, itu efek candu yang ditimbulkan oleh rokok, kemudian alkohol, kemudian kita akan jumpai kafein pada kopi, ya. Tianin atau tanin pada teh, kemudian lem beraseton atau ether. Nah, bahan-bahan ini menimbulkan efek ketagihan bagi pemakainya jika digunakan secara berlebihan. Namun dari contoh bahan adiktif ini ada beberapa bahan yang juga bersifat merusak. Di sini kalau kita lihat, ya, itu ada bahan nikotin itu pada rokok dan alkohol. Nah, ini selain menimbulkan efek candu juga merusak beberapa organ, ya. Jadi di sini Ustazah akan menjelaskan tentang dua contoh ini. Sedangkan contoh 3 di bawahnya itu tidak terlalu Ustazah jelaskan karena pada dasarnya selama tidak berlebihan maka tidak masih diperbolehkan penggunaannya. Jadi yang sangat kecil manfaatnya, bahkan mungkin lebih banyak mudaratnya, ya, yaitu yang rokok dan alkohol. Baik, kita akan lihat satu-satu mulai dari rokok dan alkohol.
Mengapa rokok tidak diperbolehkan? Karena kandungannya, terutama rokok yang diproduksi saat ini, itu banyak mengandung bahan-bahan berbahaya. Kalau kita lihat di sini ada metanol ya, bahan baku roket, kemudian ada nikotin ya, mengandung buat herbisida atau insektisida, kemudian ada kadmium ya untuk bahan baterai, kemudian ada arsenik, racun ya, kemudian ada amoniak, bahan baku deterjen, ada DDT sebagai insektisida ya. Jadi banyak bahan-bahan tambahan lainnya yang juga cukup berbahaya. Nah, tentu bahan-bahan ini akan merusak beberapa organ tubuh kita yang tidak diperbolehkan apalagi untuk digunakan, dikonsumsi sehingga akan masuk ke dalam paru-paru. Kandungan utama dari rokok terlepas dia adalah rokok cerutu ataupun rokok buatan seperti ini yang diproduksi. Nah, kandungan utamanya ada 3, yaitu nikotin, kemudian karbon monoksida, dan tar. Sekarang kita lihat satu-satu efek sampingnya. Efek samping dari nikotin yang pertama adalah kecanduan. Jadi efek ketagihan atau kecanduan itu diperoleh dari nikotin. Bahan nikotin ini terdapat pada daun tembakau, terutama kalau tembakonya dalam kondisi kering, maka kadar nikotinnya juga akan meningkat. Efek sampingnya adalah menimbulkan darah tinggi, sakit kepala, keracunan, kejang-kejang, dan kesulitan bernafas. Jika digunakan dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan kanker paru-paru. Itu untuk nikotin. Bahan yang kedua adalah karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida ini cukup berbahaya. Karbon monoksida ini dihasilkan dari hasil pembakaran tidak sempurna pada rokok. Jika di udara, konsentrasi karbon monoksida itu lebih banyak dibandingkan oksigen, maka hemoglobin pada sel darah merah akan lebih mudah berikatan dengan karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Artinya, ketika teman-teman berada pada lingkungan yang banyak mengandung asap rokok, maka hemoglobin pada darah akan lebih mudah berikatan dengan asap rokok tersebut dibandingkan dengan oksigen. Jika teman-teman atau sering berada di lingkungan seperti ini, artinya berlebihan, maka akan menimbulkan sesak napas. Bahan yang ketiga yaitu tar. Ya. Tar ini sisa dari pembakaran ya. Biasanya bentuknya itu seperti aspal ya, berwarna hitam. Nah, ini menimbulkan efek kanker paru-paru. Jadi kalau kita amati penderita, maksudnya perokok berat itu biasanya bibir ataupun giginya itu berwarna hitam. Itu karena adanya sisa-sisa pembakaran dari rokok ya, yang menempel pada daerah mulut. Nah, begitu juga ketika yang terdapat pada paru-paru. Paru-parunya juga akan tertutupi oleh tar. Tar ini bersifat lengket seperti aspal. Nah, ketika paru-paru sudah tertutupi oleh lapisan tar, nah ini cukup berbahaya karena fungsinya untuk mengikat oksigen menjadi berkurang. Efek samping dari rokok mempengaruhi sistem kerja jantung menjadi melambat.
Begitu juga dengan organ-organ sistem organ yang lainnya dalam tubuh. Makanya orang yang perokok berat biasanya tidak memiliki nafsu makan yang baik. Minuman beralkohol. Dalam sehari-hari, alkohol sebenarnya digunakan sebagai pelarut, sehingga kadang-kadang fungsinya sebagai pembersih, misalnya desinfektan pada alat-alat operasi. Asal mula alkohol itu diperoleh dari fermentasi buah-buahan, beras, maupun singkong. Namun, ada pula yang diperoleh dari hasil penyulingan. Efek samping dari minuman beralkohol menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, misalnya pada lambung dan usus, sehingga dapat menimbulkan perdarahan maupun sirosis hati. Ini kafein ya. Kafein sebenarnya masih diperbolehkan untuk dikonsumsi asalkan tidak berlebihan. Nah, efek yang ditimbulkan dari kafein ini adalah meningkatkan kerja jantung, mempercepat denyut nadi. Biasanya orang yang pertama kali atau meminum kopi terasa badan lebih segar ya, karena memang kandungan kafein di sini pada kopi dapat meningkatkan kerja jantung. Selama dikonsumsi tidak secara berlebihan, hal ini masih diperkenankan. Yang kedua yaitu zat psikotropika. Zat psikotropika adalah zat alami ataupun buatan, bukan golongan narkotika, yang selain menimbulkan efek kecanduan juga bersifat merusak. Jadi dia punya efek yang lebih berat daripada zat adiktif ya. Jadi dia juga merusak susunan saraf otak, menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Nah, nanti psikotropika ini akan berbeda juga dengan narkotika karena dia bukan golongan narkotika, bukan golongan yang menghilangkan rasa nyeri ya. Karena golongan narkotika itu untuk anestesi tujuannya, sedangkan psikotropika ini tidak menghilangkan rasa nyeri ya. Ada 3 kelompok yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Sekarang kita lihat pengelompokan masing-masing zat psikotropika ini berdasarkan cara kerjanya. Nah, kalau kita lihat gambar sebelah kanan, ini apa teman-teman? Ini adalah sabu ya. Biasanya dikonsumsinya dihirup karena bentuknya bubuk ataupun dilarutkan lalu disuntikan ke pembuluh darah ya. Sedangkan gambar yang tengah ini adalah apa? Ini adalah ekstasi. Obat-obatan stimulan adalah obat-obatan yang bersifat menstimulus, meningkatkan kerja alat-alat tubuh. Jadi menstimulasi ya, mempercepat denyut jantung. Apa efeknya ketika bahan-bahan ini dikonsumsi? Maka tubuh akan segar, menghilangkan rasa letih. Namun segar di sini berbeda ya dengan segar kalau kita sudah bangun tidur atau sudah beristirahat. Nah, di sini memang efeknya untuk tujuan seperti ini.
biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki aktivitas yang cukup tinggi. Misalnya beberapa artis menggunakan ini karena tuntutan kerja. Misalnya mereka harus selalu tampil fresh, tampil prima, sementara jam kerjanya mereka bisa hampir 22 jam, bahkan sampai hampir 24 jam dalam satu hari. Nah, ini disalahgunakan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan stimulan ini. Ya. Nah, contohnya apa? Yaitu sabu dan ekstasi. Ini adalah kelompok stimulan. Ya. Kelompok yang kedua adalah obat-obatan sedatif atau hipnotika atau sering kita kenal dengan kelompok depresan. Nah, berbeda dengan stimulan, kelompok depresan itu fungsinya berkebalikan. Obat ini menurunkan kerja sistem saraf, mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Nah, kalau tadi stimulan membuat tubuh menjadi fresh, maka depresan justru membuat tubuh menjadi mengantuk karena aktivitas fungsional tubuh makin berkurang. Efeknya, badan menjadi mengantuk dan ingin tidur. Biasanya diberikan kepada orang-orang yang memang mengalami depresi berat. Contohnya di sini ada barbiturat. Barbiturat ini diberikan kepada orang-orang yang sulit tidur ya. Biasanya pada penyakit insomnia ataupun diazepam pada orang-orang yang mengalami kejang ataupun penyakit ayan ya. Sedangkan alkohol dosis tinggi sebenarnya tidak terlalu diperkenankan ya, karena efek sampingnya yang dapat mengiritasi lambung. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok halusinogen. Kelompok halusinogen ini adalah obat-obatan yang menimbulkan efek halusinasi. Pengguna seolah-olah merasakan, mendengar, ataupun melihat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, ini contohnya LSA, lysergic acid amide. Sedangkan LSD sudah mulai tidak diperkenankan karena ada efek samping yaitu kecanduannya lebih berat ya. Jadi tidak terlalu digunakan. Nah, ini efek samping halusinogen adalah keringat berlebihan, pupil mata melebar, terjadi gangguan koordinasi motorik, sehingga jalannya menjadi tidak seimbang dan menimbulkan halusinasi. Sekarang penggolongan psikotropika. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1997 nomor 5, obat-obatan golongan psikotropika terbagi menjadi 4. Hal ini didasarkan pada potensinya, tingkat ketergantungan, dan apakah obat-obatan tersebut direkomendasikan sebagai obat atau terapi ataupun tidak. Kita lihat di sini ada 4 golongan psikotropika. Yang pertama golongan 1. Golongan 1 ini tidak diperkenankan sebagai obat ya, karena berpotensi sangat kuat menimbulkan sindrom kecanduan. Jadi tidak diperkenankan sebagai obat. Golongan 2 itu juga tidak diperkenankan sebagai obat, walaupun bisa digunakan sebagai terapi. Karena apa? Karena potensinya masih termasuk potensi kuat menyebabkan ketergantungan. Golongan 3, nah ini diperbolehkan sebagai obat ya, karena potensinya yang sedang. Jadi di sini berdasarkan potensinya. Sedang dalam
menimbulkan sindrom ketergantungan. Sedangkan golongan 4 ini digunakan sebagai obat juga, bahkan penggunaannya secara luas karena potensinya yang ringan dalam menimbulkan sindrom ketergantungan. Jadi, biasanya seorang dokter akan merekomendasikan obat-obatan golongan 4 terlebih dahulu. Jika tidak memungkinkan, baru direkomendasikan ke golongan 3. Nah, sedangkan golongan 1 dan 2 tidak diperkenakan sebagai obat ya. Karena efeknya yang kuat. Jadi tidak diperbolehkan ya. Seperti itu. Apa saja contohnya? Di sini ada ekstasi masuk golongan 1, sedangkan golongan 2 itu adalah sabu. Jadi kedua bahan ini memang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai obat ya. Baik, demikian penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan apa yang barusan Ustazah jelaskan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman memahami materi kimia kelas 8 yaitu bab 6 tentang zat adiktif dan psikotropika. Demikian penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.